kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami puja, kami cinta, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang menjadi jaminan bagi keselamatan kami. Kami percaya kami yang datang pada siang hari ini tidak sama waktu kami pulang. Bahkan mereka yang menonton acara live streaming ini dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan tetap sama masuk ke dalam rumah demi rumah, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk membawa hadirat Allah. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu. Jadikan hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saluran berkat bagi nama Tuhan. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat nama Yesus yang dipermuliakan. Bersatu hati dengan umat-Mu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap rancangan si jahat, bahkan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jaringan internet yang kami pakai lancar sampai dengan sesi yang terakhir. Setiap jemaat-Mu yang hadir kami tolak sakit penyakit, kami tolak segala yang jahat. Di rumah Tuhan ada perlindungan, di rumah Tuhan ada damai sejahtera dan berkat. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang yang telah mempercayakan saya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah datang mempercayakan ibadah pada hari ini kepada saya. Sama-sama kita angkat Alkitab kita saudara. Saudara yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara di atas, di bawah, di lantai 2 yang HP-mu ada Alkitab, sama-sama angkat HP-mu tinggi-tinggi. Kita akan menaikkan doa pengakuan kita kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Ayo semua yang di atas, saudara angkat Alkitabmu, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau saudara lihat ada sedikit berkabut, bukan kabut turun saudara, tapi kita menambah salah satu istilahnya protokol kesehatan, yaitu humidifier saudara ya. Saya lupa tepatnya gimana, tapi ini asap yang akan naik ke surga menjadi ukupan yang harum bagi Bapa di surga. Enggak saudara, ini asap yang akan membersihkan area di tempat ini. Oleh karena itu mohon tetap pakai maskernya, mohon pakai face shieldnya, mohon jaga jarak. Tadi di luar saya lihat ada banyak jemaat yang gak bisa masuk. Bukan gak sayang, bukan gak cinta, tapi kita sesuai dengan kuota saudara. Kalau kuotanya sudah memenuhi, karena beberapa kali banyak orang datang yang mengecek dan melihat, kita harus tetap taat kepada peraturan. Kita percaya ke rumah Tuhan tidak ada penyakit, yang ada berkat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita masuk dalam serial khotbah yang terakhir mengenai Little Prayer, Great Impact saudara. Ada jemaat yang WA saya dibilang, Pak Pendeta kenapa hanya 4 seri? Bikin dong kayak drama Korea 16 seri katanya saudara ya. Saya tahu dia seneng gitu, tapi kalau 16 seri dia aja yang khotbah saudara. Haleluya, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Little Prayer, Great Impact. Kalau minggu lalu atau minggu pertama saya membahas mengenai doa Yesus berdoa, doa yang penuh kuasa Yesus dan kehidupan doa. Yang kedua saya membahas mengenai mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang pertama dikatakan karena ada hubungan yang rusak. Yang kedua dikatakan bahwa mengalami kebimbangan atau ketidakpercayaan. Dan berikutnya karena adanya dosa. Dan yang ketiga, minggu lalu saya membahas mengenai rahasia dari doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa adalah yang pertama dikatakan doa yang tidak jemu-jemu.
doa yang tidak pernah menyerah. Jangan menyerah terhadap doa saudara. Jangan karena keadaan saudara stop berdoa, tapi teruslah berdoa supaya keadaanmu berubah. Katakan amin. Yang kedua, doa komunal atau doa sepakat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah doa yang jujur. Doa yang apa adanya. Itu doa yang berkenan di hadapan Allah. Kita masuk dalam serial penutup mengenai doa. Tema khotbah saya pada serial yang keempat ini adalah The Prayer That Changed Life, atau doa yang mengubah kehidupan. Berapa banyak tempat ini yang percaya ketika saudara berdoa dengan iman, kehidupanmu dapat berubah. Bisa angkat tangan saudara. Sama-sama bilang sama saya, doa senjata terbaik. Sama-sama bilang sama saya, doa dapat mengubah kehidupan saya. Amin saudara. Kita buka firman Tuhan 2 Tawarik 6. Sama-sama kita baca 2 Tawarik 16 maksud saya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-26. Kita lompat ke 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Kalau saudara repot buka-buka sudah bisa lihat di layar. Karena kecanggihan zaman, Alkitab bisa ada di tembok saudara. Sama-sama yuk kita buka, sama-sama kita lihat, kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, sama-sama yuk kita baca. Tiberias 3, 2, 1, ya. Ayatnya yang ke-2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 sama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan lalu maka aku akan apa? Dan mengampuni apa? Serta apa saudara? Memulihkan negeri mereka. Alkitab katakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Katakan amin. Ketika langit tampaknya tertutup, ketika keadaan saudara tidak mengalami perubahan, ketika ekonomi saudara cenderung mengalami penurunan, ketika sakit penyakit saudara cenderung semakin mengerikan, ketika masa depan cenderung semakin mengkhawatirkan, ini waktunya umat Tuhan untuk bergerak, mencari wajah Tuhan, merendahkan dirinya, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Rasa-rasanya ayat ini sesuai dengan apa yang kita alami hari ini. Betul apa tidak? Rasa-rasanya ekonomi sedang mengalami penurunan. Kesehatan menjadi hal yang mahal. Rasa-rasanya ada begitu banyak ketakutan yang kita alami hari ini. Alkitab katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Sekali lagi dikatakan berbalik dari jalannya yang jahat, maka Tuhan mendengar dari kerajaan surga. Katakan amin. Murid-murid saudara dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid itu tidak meminta pengajaran mengenai cara berkhotbah. Murid-murid tidak meminta pengajaran bagaimana melayani yang bagus. Tapi dalam Injil Lukas 11 ayat yang pertama, murid-murid meminta Yesus untuk mengajar mereka bagaimana cara berdoa yang benar. Yesus berkata, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Murid-murid tidak meminta bagaimana cara berkhotbah, Pak. Murid-murid tidak meminta bagaimana cara melayani, Bu. Tapi murid-murid meminta kepada Yesus. Selama Yesus bersama dengan mereka, murid-murid meminta bagaimana cara berdoa. Doa Bapa kami pernah saya bahas dalam serial khotbah saya. Doa Bapa kami, saya bisa lihat di YouTube, ada begitu banyak jemaat yang mengupload. Tapi Yesus mengajar, Alkitab tidak pernah menyuruh teruslah bekerja. Enggak. Alkitab tidak pernah menyuruh teruslah mencari uang. Tapi Alkitab memberi kita perintah terus-menerus untuk teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu dalam Jadi satu-satunya yang Alkitab perintahkan untuk constantly, untuk resistensi, untuk terus-menerus, bukan cari uang, bukan cari jabatan, bukan cari nama, tapi yang Alkitab perintahkan untuk terus-menerus
kita lakukan orang percaya adalah terus berdoa. Udah amin doang gitu. Tepuk tangan kayak apa gitu. Amin. Teruslah berdoa. Bilang kiri kanan saudara, ngana terus berdoa bilang. Bilang sama baru ngomong, ngoni juga bilang. Ini pendeta rasa Batak. Teruslah berdoa. Apapun harganya, teruslah berdoa. Seseorang hanya sekuat kehidupan doanya. Seseorang hanya kuat. Ini waktunya kita untuk apa? Memperhatikan kehidupan doa kita. Ini waktunya kita untuk menaruh perhatian kepada jam-jam doa kita. Ini waktunya kita untuk tidak menganggap remeh kehidupan berdoa. Ini waktunya kita untuk sungguh-sungguh berlutut, pakai lututmu, pakai mulutmu, pakai hatimu, pakai air matamu untuk berdoa. Karena ini masa-masa yang jahat. Ini masa-masa yang tidak pernah jelas. Ini masa-masa yang tidak tahu kapan berakhir. Ada begitu banyak prediksi demi prediksi. Dan hampir semua tidak ada prediksi yang baik. Semuanya prediksinya resesi, prediksinya kehancuran, prediksinya orang mati, prediksinya segala macam. Semua. Inilah waktunya kita untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, berbaik dari jalan kita yang jahat, Allah mendengar dari surga. Masa COVID ini tidak akan menghancurkan orang percaya. Tapi COVID ini justru mempromosikan orang percaya. Yang di atas, tepuk tangan dong. Jangan belaga diam aja di atas. Saya ingin mengajar saudara mengenai doa yang sederhana. Hanya 2 pasal disebut tapi menarik perhatian Allah. Saya selalu bilang doa gak perlu panjang-panjang. Kadang-kadang doa sangat singkat, sederhana. Yang penting hati, yang penting percaya. Ditujukan kepada siapa. Sama-sama kita belajar. Tiberias, saudara siap diberkati? Haleluya. Kita belajar doa yang sederhana 1 Tawarik 4. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan belajar mengenai doa yang sederhana. Dilakukan oleh orang bukan keturunan raja, bukan keturunan imam, bukan keturunan orang besar. Dilakukan dengan orang yang sederhana, doa yang sederhana, tapi menarik perhatian Allah. Sama-sama kita buka firman Tuhan. Bisa tolong ditampilkan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Doa Yabes. Yuk sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, ya. Sebab katanya aku telah apa? Ayatnya yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, berlimpah-limpah dan kiranya tanganmu menyertai aku dan sehingga kesakitan apa? Dan Allah apa? Sekali lagi, dan Allah apa? Sekali lagi Tiberias, dan Allah apa? Mengabulkan permintaannya. Ayat ini banyak disindir oleh orang-orang, berkata ini doa yang sangat egosentris. Ini doa yang sangat semu, doa yang sangat memikirkan perkara-perkara duniawi. Saya pastikan sama saudara kalau ini doa yang egosentris, tidak mungkin di ayat terakhir dan Allah mengabulkan permintaannya. Katakan amin. Kalau doa ini hanya mementingkan dirinya sendiri, pasti jawaban terakhir Allah tidak mengabulkan permintaannya. Ada sebab kenapa dari begitu banyak susunan keturunan bangsa Israel, gak tahu dari mana, out of nowhere tiba-tiba muncul nama Yabes. Habis sudah 2 ayat ini nama Yabes gak pernah muncul lagi. Jadi di tengah-tengah keturunan Israel, Allah menyelipkan. Sama-sama bilang sama saya, Allah menyelipkan. Allah mengingatkan, namanya Yabes. Tadi malam saya pelajari bahasa aslinya. Saya kira cuma sekedar pain. Saya kira cuma sekedar sorrow, hanya sekedar kepahitan, hanya sekedar ketakutan atau kesedihan. Menurut bahasa aslinya, kata Yabes artinya dia akan berduka, dia akan sengsara. Jadi mamanya melahirkan dia mungkin karena melahirkannya susah. Jadi mamanya kasih nama orang Yahudi mirip-mirip sama orang Batak.
anaknya lahir, apa yang dia lihat di depan mata itu jadi nama. Misalnya ada sapu, dibilang sapu. Kalau mobilnya mogok, dibilang mogok. Ada orang di Manado, saudara, satu suku di Manado, papanya angkatan laut, ketika lahir papanya lagi di kapal perang. Anaknya dikasih nama kapal perang. Ada orang karena pandemi ini kasih nama anaknya COVID-19. Itu gila juga itu. Mama saya kasih nama saya, nama asli saya bukan Gideon Simanjuntak. Nama asli saya Keanu Reeves. Nama asli saya Bontot titik. Bontot. Puas ketawain pendeta. Nama asli saya Bontot, sudah lihat di KTP, Bontot Tanaka. Kenapa nama Bontot? Karena saya anak ketujuh. Salah satunya meninggal, di atas saya satunya lagi meninggal. Anak ketujuh, mama saya capek melahirkan. Mama saya bilang, udah apa, gak kuat melahirkan. Ini biar namanya Bontot. Apa artinya? Penutup. Saudara gak cinta sama saya tampaknya. Dikasih nama Bontot, penutup terakhir. Bisa bayangin penderitaan saya gak? Juara lari, juara pertama, Bontot. Terakhir juga. Saya pernah suka sama perempuan, waktu zaman SMA. Saya bilang, salamnya dari Bontot. Perempuannya bilang, siapa temen lu? Ada temen gua. Namanya siapa? Bontot. Ih, pasti jelek dia. Kalau dia ketemu saya jamin dia menyesal. Boleh lah. Iya saudara. Nama Yabes dia akan menderita, dia akan berduka. Tapi mengapa doa dari seorang yang menderita, yang akan mengalami duka, doa dari orang yang diprediksikan akan gagal, menarik perhatian Allah. Ini yang mau kita pelajari. Karena Allah tidak melihat latar belakangmu ketika engkau berdoa. Semua orang di tempat ini yang nonton hari ini, engkau punya akses yang sama ketika berdoa. Tidak ada perbedaan di surga. Gak ada, jangan di gereja aja gak ada perbedaan. Orang kaya sebelah kiri ya. Orang setengah kaya sebelah kanan. Pura-pura kaya di luar. Gak ada. Tiberias gak pernah pilih-pilih warna kulit, suku, ras, dan agama. Makanya lagunya KTP. Ku tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas. Dalam Yesus kita. Di dalam Yesus. Sembarangan aja. Itu lagu siapa yang mau nyanyiin sih? Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Yang pertama, mengapa doa Yabes menarik perhatian Allah? Ada banyak orang menganggap ini doa yang egois gitu. Tapi ketika saya pelajari, saya menemukan bahwa doa ini penuh dengan iman kepada Allah. Yang pertama, Yabes berseru kepada Allah Israel. Ini Yabes tahu betul bahwa pada masa itu latar belakang dari penulisan ayat ini, banyak orang Israel berbalik dari jalan-jalannya. Banyak orang Israel menyembah ilah-ilah lain. Banyak orang saya menyembah, mempersembahkan anaknya sendiri kepada dewa dan dewi. Pada masa itu bangsa Israel berada dalam penjajahan. Mereka berada dalam hukuman. Alkitab katakan banyak orang Israel kepada dewa-dewi. Ini menjadi hal yang sama seperti kita saat ini. Ada banyak orang pergi ke dukun-dukun, tapi ngaku Kristen. Ada banyak orang ngaku percaya Yesus, tapi masih percaya kepada yang namanya horoskop bintang. Sagittarius, sakit karena tak diurus. Udah tahu itu doang aja. Lihat yang namanya rasi-rasi bintang. Pergi ke dukun-dukun. Saya mau bilang kalau ada anak Tuhan di sini masih pergi ke dukun-dukun, engkau sedang melanggar firman Tuhan. Kalau di sini ada anak-anak Tuhan masih tanya ke orang-orang pintar, engkau sedang menduakan Tuhan. Karena ini yang saya tahu, ini yang saya percaya, memang betul iblis bisa kasih kekayaan, kuasa gelap bisa kasih keturunan, kuasa gelap bisa kasih jabatan, tapi sementara. Dan kalau saudara minta sama kuasa gelap, engkau bayarnya satu, dituntut lebih dari satu. Tapi kalau engkau minta sama Tuhan, kebalikannya. Engkau mintanya satu, Tuhan kasih lebih dari satu. Amin.
Yabes berdoa kepada Allah Israel, ke alamat yang benar. Bilang kiri kanan saudara, doa kepada Yesus. Bilang sama yang baru ngomong, yang lain gak punya kuasa. Amin. Saudara berdoa pakai nama Gideon, boro-boro Tuhan dengar, nengok juga kagak. Apalagi nama Alek. Apara. Saya sama Alek teman baik. Dia bilang dia abang saya bilang saya gak mau abang kayak kamu. Jadi apa? Kamu adik saya. Dia gak mau abang kayak saya. Jadi kita sepakat teman tapi mesra. Ini saya, ini Alek. Kita bersatu melayani, jadi gini. Lumayan. Kalau ada cewek, ini kamu, ini aku. Ketemu di gereja, diberkati sarang heo. Lo hafalin itu doang lagi nanti. Di dalam khotbah apa? Sarang heo. Sarang tahun. Yang kedua dikatakan demikian, kiranya, ini kesukaan saya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama bilang sama saya, berlimpah-limpah. Nggak, jangan malu-malu, sama-sama bilang sama saya, berlimpah-limpah. Lebih besar lagi sampai amandalmu kelihatan, berlimpah-limpah. Berkati aku. Yabes kalau minta nggak tanggung-tanggung, berlimpah-limpah. Bahasa aslinya menggunakan kata demikian. Bahasa asli menggunakan kata barek tefarekeni. Artinya apa? Sungguh engkau pasti akan memberkati aku. Jadi ketika Yabes berdoa, saudara harus paham latar belakangnya dia tertolak. Latar belakangnya dia tidak diperhitungkan. Tapi Yabes keadaan di masa lalunya tidak membuat imannya berubah. Keadaan atau semua hal-hal yang minor, hal-hal yang bisa menjadikan hal-hal yang menghalangi dia untuk maju, tidak pernah membuat imannya berubah. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta keluarga saya broken home. Terus harus ngomong apa? Pak Pendeta saya orang lulusan SMA. Terus so what gitu loh. Pak Pendeta papa mama saya tinggalin saya. Saya harus bilang apa? OMG. Oh my God. Enggak. Semua orang, Alkitab katakan kelemahan saudara tidak dapat membatalkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Yabes berdoa dikatakan demikian, kiranya sungguh engkau pasti akan memberkati aku. Udah sungguh, sudah pasti, akan lagi. Jadi ini benar-benar kalau bahasa Inggrisnya indeed. Sungguh, pasti, apalagi? Akan. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan atas saya. Sungguh, pasti akan terjadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pak Pendeta lagi COVID, berkat Tuhan sama saudara. Sungguh, pasti akan terjadi. Pak Pendeta baru dipecat, berkat Tuhan atas saudara. Sungguh, pasti akan terjadi sama saudara. Pak Pendeta baru diputusin sama pacar. Kasihan loh ya. Tapi sungguh pasti akan terjadi sama saudara. Alkitab katakan ketika Yabes, ini kesukaan saya, ketika Yabes meminta diberkati berlimpah-limpah, Yabes tidak berbicara mengenai dirinya sendiri. Yabes meminta Tuhan berkati aku lebih dari cukup, supaya ketika aku diberkati lebih dari cukup, aku dapat memberkati orang-orang di sekitar aku. Ini mengapa menjadi rahasia doa Yabes menarik perhatian Allah. Karena dia bukan meminta rumah 20, mobil 30, pembantu 500. Ada banyak orang berpikir diberkati itu rumah banyak, mobil banyak, uang banyak. Saya banyak melayani orang secara materi berkelimpahan, tapi secara iman kekurangan. Saya banyak melayani orang secara jabatan tinggi, secara posisi luar biasa, tapi miskin imannya. Saya banyak melayani orang. Dan saya banyak melayani orang secara materi justru kekurangan. Secara posisi nobody, bukan siapa-siapa. Tapi secara iman justru luar biasa. Kemarin ada seorang pengusaha, bosnya suruh dia untuk lakukan hal yang gak benar. Dia telepon saya. Namanya Pak Dama, kalau masih nonton ada Pak Dama di kecil. Bosnya telepon
telepon dia untuk bilang lakukan hal-hal yang gak benar. Dia telepon saya, Pak Pendeta, what should I do? Saya bilang jangan lakukan. Resikonya dipecat, Pak. Resikonya pabrik diambil dan segala-segala macam. Saya bilang Tuhan yang berkati Bapak, Tuhan sanggup buka jalan. Soalnya kan amin, enak karena gak diuji. Pak cuma nonton, amin. 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 Coba engkau yang diuji. Coba engkau yang mengalami. Pasti keluh bibirmu. Kau bilang amin jadi aman. Dia datang sama bosnya. Apa yang dia bilang? Saya bisa tanya sama orang. Dia bilang begini, Pak, saya bisa lakukan apa yang Bapak suruh. Loh kenapa? Perintah dari agama saya. Pendeta saya bilang apa yang saya lakukan dosa. Begini. Saya gak bisa. Kalau begini dia bilang, Pak, saya datang kemari bukan untuk bela keputusan saya. Saya datang kemari untuk tanda tanganin surat pengunduran diri saya. Saya kaget. Orang tuh kalau udah tahu kebenaran ya, dan firm sama kebenaran ya, gak ada satu dapat mengguncangkan. Dia bilang, Pak, buat apa kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Allah. Udahlah pura-pura gak denger aja lah. Udahlah pura-pura gak tahu aja, udah jangan ketawa pura-pura gak tahu aja gitu, diem aja, udah diem aja gitu. Surah, iya, oh gitu. Kenapa sih harus diresponin sih? Kenapa sih? Kamu jahat deh. Ini kamu, ini aku. Sarang Eo. Saudara pendeta salah diresponi. Kemarin dia telepon saya, Pak, bos saya kaget. Kenapa kaget? Belum pernah ketemu anak buah kayak begitu. Bos saya bilang, udah, itu pabrik udah saya kasih sama kamu. Kamu jalan. Tapi gimana? Udah gak usah lakuin apa-apa. Saya belum pernah ketemu orang kayak kamu. Yang rela miskin demi Tuhan. Miskin demi Tuhan. Itu udah diangkat papannya. Kayak ring tinju di sini. Rela miskin demi Tuhan. Banyak orang rela kaya ikut Tuhan. Ya kaya. Banyak orang ikut Tuhan karena apa? Tuhan memenuhi apa yang dia mau. Banyak orang menyembah Tuhan karena apa? Everything's good. Pandemi ini kan nunjukin siapa sebenarnya engkau. Nunjukin isi hatimu yang sesungguhnya. Lo ikut Tuhan ketika keadaan diberkati, gak butuh iman. Ikut Tuhan ketika mobilmu 2 pintu, bahkan gak ada pintu keluar dari bawah. Orang tunggu mana kok dari bawah kok keluar gitu. Kayak susur ngesot gitu kok keluar. Gampang. Ikut Tuhan ketika keadaan baik gampang. Saya diberkati oleh apa yang dilakukan oleh Gembala Sidang Saudara saya Bapak dan Ibu Pari Haji. Saya percaya salah satu alasan kenapa Tuhan pakai mereka karena mereka dapat dipercaya. Kenapa Tuhan percayakan gereja demikian besar? Karena mereka dapat dipercaya. Kenapa mereka dipercayakan materi yang begitu luar biasa? Karena mereka dapat dipercaya. Mereka selalu hari ini Ibu Gembala bilang, aduh Gideon, Ibu Gembala Sidang Saudara saya saudara tahu. Seseorang yang main properti. Mereka punya harta, tinggalkan hartanya, jual hartanya, bangun gereja. Tapi dalam perjalanan membangun gereja, Ibu Gembala dalam bermain properti diberkati Tuhan. Beli properti di mana-mana, pokoknya selalu ada properti yang harga murah. Pokoknya nggak tahu gimana Ibu Gembala yang beli. Dia bilang apa sama saya semalam? Lagi begini aja Gideon, lagi pandemi aja. Orang berbondong-bondong, jual harga rumah yang tadinya sekian puluh M, jadi setengahnya, jadi 70% turun. Itu yang mau saya bilang. Kalau saudara dipercaya oleh Allah, maka Tuhan akan memberkati engkau lebih dari yang kau dapat bayangkan. Karena di mata Allah, engkau dapat dipercaya. Amsal 11 ayat yang ke-10, kita cepat saja. Amsal 11 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Amsal 11 ayat yang ke-10, Tiberias 3, 2, 1, ya. Bila orang benar mujur, bahasa aslinya bila orang benar berhasil, bila the righteous success. Ketika orang benar berhasil, satu kota senang. Kenapa? Karena kota itu tahu kalau orang benar itu diberkati, kota akan ikut diberkati. Kalau saudara berlimpah materi, Tuhan bukan hanya memberkati untuk dirimu sendiri,
Tuhan mau melalui berkat yang dititipkan sama saudara. Kita tuh cuma pengelola, stewardship. Kita tuh cuma alat, cuma manajernya Tuhan. Kita kalau terima barang dari orang, kita bilang apa? Terima, kasih. Terima, kasih. Saya gak pernah lihat orang terima. Terima kasih. Dapat dari Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Engkau dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi engkau dipanggil untuk memberkati. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, berkati aku Tuhan. Berlimpah-limpah. Agar melalui aku dapat memberkati orang lain. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, dikatakan demikian, dan memperluas daerahku. Yabes yang pertama, mengapa doa Yabes menarik perhatian Allah? Karena dia berdoa di tengah banyak ketidaksetiaan bangsa Israel. Tapi dia berdoa kepada the true one God, Allah Israel. Yang kedua, Yabes meminta diberkati berlimpah-limpah. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar orang di sekitarnya diberkati Tuhan. Saya paling suka kalau tolong orang dan orang itu bilang, Pak saya gak bisa balas Pak, biar Tuhan yang balas. Itu udah paling mantep. Amin. Karena kalau Tuhan yang balas, udah gak ada lawan. Katakan amin. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Apalagi zaman sekarang banyak orang susah kan. Banyak orang susah di mana-mana. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Ini waktunya kekristenan bangkit. Katakan amin. Kita doa bilangan orang benar di Indonesia makin bertambah. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita yang mencerminkan nama Tuhan. Memperluas daerah kekuasaan. Yabes meminta diperluas daerah kekuasaan. Bahasa aslinya adalah silak. Silak itu artinya apa? Push forward. Didorong ke depan. Yabes sadar, saya bisa lihat saya ke depan. Yabes sadar as a human, sebagai manusia yang underdog, yang tidak diperhitungkan. Yabes sadar capability-nya, kemampuannya cuman mampu berjalan beberapa langkah. Itu Yabes sadar. Makanya dia berdoa, enlarge my territory. Silak, push me forward. Dorong saya ke depan. Majuin saya ke depan. Secara manusia dia hanya mampu berjalan langkah. Tapi ketika dia minta Tuhan mendorong dia, Tuhan dorong dia lebih jauh. Apa maksudnya? Mama saya besarin kami 6 bersaudara. Mama saya SD aja gak lulus. Mama saya mungkin lagi nonton. SD aja gak lulus. Ketika papa ninggalin kami, 6 bersaudara. Mama saya gak punya usaha, gak punya bisnis. All of sudden tiba-tiba jadi kepala rumah tangga plus jadi ibu. 6 anak. Dan mama saya orang pada bernubuat, orang sudah pada berkata, gak mungkin anak-anaknya maju. Gak mungkin anak-anaknya berhasil. Gak mungkin jadi sarjana. Gak mungkin jadi orang itu anak-anaknya. Mama saya selalu doa, Tuhan berkati anak-anak saya jadi orang semua. Sebelumnya masih di tumbuh-tumbuhan. Ada yang begini, ya. Mama saya selalu doain, kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya papa. Saya studi S1 saya bayar sendiri. Saya setiap yang namanya ada Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, saya ada di situ. SPB, Sales Promotion Boy sama teman saya nih, pendeta saya ini, saya jual dia. Jualan makanan udah, otomotif udah, jualan apa lagi? Semua udah. Oh saudara, masa lalu bisa saya jual kalau mau. Saya kuliah, kalau kuliah nggak kerja, kalau kerja nggak bisa bayar kuliah. Saya cuti beberapa tahun karena harus nabung. Sehari dapat 75.000 gratis my witness. Asih makan, potong, tabung buat bayar kuliah. Makanya ini anak-anak muda yang orang tuamu berkelimpahan, engkau kuliah dikasih mobil, dikasih handphone, dikasih MacBook, dikasih uang jajan, dikasih supir, masih bilang aku gak suka sama kampusnya. Sini lo maju lo, gue salipin lo, sini. Emosi gue sama orang-orang kayak begitu. Ya gimana? Kalau di mana? UPH, uang papa habis, lu nggak mau. Mobilnya kurang keren. Bambang, dasar lo nggak tahu malu. Saya selalu
bilang hidup tuh fight. Hidup berjuang, gak ada. Kalau hidupmu lemah, mentamu lemah gitu, lembek kayak Yupi. Dimakan saudara, dimakan. Habis dimakan. Makanya ada banyak anak-anak orang kaya. Gak sehebat papanya. Karena kenapa? Papanya berjuang, fight. Anaknya leha-leha. Loh benar fakta saya ngomong. Ada banyak anak-anak orang hebat. Gak sehebat papanya. Karena kenapa? Anaknya gak fight kayak papanya. Saya sekarang lagi pikir gimana anak saya. Anak saya udah enak banget. Orang kaya. Fight. Mama saya orang bilang, gak mungkin kaya, gak mungkin ini, gak mungkin. Saya ambil S1, gak mungkin jadi sarjana. Dapat beasiswa dari Pak Pariaji, jadi ambil S2. Yang S2, sekarang dapat lagi beasiswa. Ambil S3, doktoral teologi. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Tapi karena God push me forward. Secara manusia, Gideon cuma mampu 3-4 langkah. Secara manusia. Tapi Gideon berdoa kepada Allah. Perluas daerah. Tuhan dorong saya lebih dari itu. Dan kabar itu bikin saya tersanjung dan bersemangat. Ini baru permulaan daripada Tuhan. The best is yet to come. Hal yang sama bisa terjadi sama saudara. Tuhan dapat dorong saudara lebih dari yang kau bayangkan. Yang ketiga, kita cepat saja. Yang ketiga dikatakan demikian. Kiranya tanganmu apa saudara? Menyertai aku. Yabes sadar dari promosi berkat yang berlimpah-limpah dia dapat. Yabes sadar dari diperluas daerah kekuasaannya. Yabes butuh presence of God. Yabes butuh hadirat Allah. Alkitab katakan Yusuf ketika dia menjadi anak, dia menjadi anak teladan. Ketika dia menjadi budak di rumah tante Potifar, dia menjadi budak teladan. Ketika dia menjadi narapidana, dia menjadi narapidana teladan. Ketika dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir, prime minister, dia menjadi pejabat teladan. Apa rahasia Yusuf? Karena Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Itu yang perlu kita cari hari-hari ini. Perkenanan Allah. Karena ketika perkenanan Allah ada atasmu, Allah akan membuat musuh memberkati engkau. Karena ketika perkenanan Allah ada atasmu, Allah akan membuat masa suka menjadi masa yang penuh dengan kemenangan. Selama Allah berkenan kepada saudara, maka selama itu kau tidak dapat dikalahkan. Karena Allah berkenan sama saudara. Yang keempat, yang terakhir. Ini kesukaan saya yang keempat, yang terakhir. Dan melindungi aku dari apa? Malapetaka, sehingga aku apa? Bebas dari rasa sakit. Saya bisa lihat saya ke depan. Yabes latar belakang seperti saya bilang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, outcast, underdog, you name it, sebut aja. Alkitab katakan Yabes berdoa supaya Tuhan memberkati aku. Ketika Yabes berdoa memberkati berlimpah-limpah karena Yabes tahu ketika dia diberkati, dia harus menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, Yabes berdoa supaya diperluas, push me forward, dorong saya lebih dari seharusnya. Ini bicara anugerah Allah. Secara manusia, tak mungkin saya bisa tempat ini. Karena anugerah Allah, saya dilayakkan ada di tempat ini. Secara manusia, saya belum muat dunia. Kuat beriman buat saudara. Tapi karena anugerah Allah, melalui kasih Tuhan, melalui gembala sidang dipakai Tuhan untuk percaya dengan saya. Push me forward. Orang berkata terlalu mudah. Tapi kalau Tuhan udah buka pintu, siapa mau tutup? Amin. Kalau Tuhan sudah buka, gak ada yang bisa tutup. Saya doa, Tuhan bukakan pintu buat saudara. Yang tidak ada satupun manusia yang dapat tutup. Lantai 4, lantai 3, lantai 2. Tuhan buka pintu. Tidak ada satupun manusia yang dapat tutup pintu itu. Kiranya tanganmu menyertai aku, sehingga malapetaka tidak menimpa aku. Ketika kita diberkati berkelimpahan, efek negatifnya iblis gak suka. Iblis akan serang kita. Iblis akan hancurin kita. Iblis akan buat kita
berantakan. That's why Yabes berdoa sehingga malapetaka tidak menimpa aku, kesakitan tidak aku rasakan. Saya tutup dengan kesaksian. Saya nggak tahu gimana diberkati oleh ada banyak orang DM saya mengenai apa yang mereka rasakan ketika mereka melayani atau beribadah di Tiberias. Ada seorang pasangan suami istri mungkin nonton di tempat ini, namanya Ibu Angel. Suaminya seorang pilot, saudara, mau terbang ke Dubai. Ketika cek swab test, saudara, swab test dengan rapid test berbeda. Kalau rapid test kemungkinan perbedaannya itu banyak, tapi kalau swab test itu hampir pasti benar. Dicek suaminya, istrinya, sama anaknya, tiga-tiganya positif. Saudara kaget gak sih tiba-tiba cek positif? Kaget. Dicek hasilnya positif, yang saya suka respon dari ibu ini. Ibunya ini langsung ambil perjamuan, ambil minyak urapan, hasil positif tumpang tangan. Dia bilang, aku tolak vonis dokter. Aku patahkan perkataan manusia. Aku minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dia nonton YouTube khotbah Pendeta Pariaji. Ikut perjamuan Pendeta Pariaji. Cek ke rumah sakit besoknya. Rumah sakit yang berbeda. Hasilnya tadinya positif. Tiga-tiganya berubah. Dari positif jadi negatif. Belum stop sampai di situ. Suaminya tadinya masih belum yakin. Suaminya bilang, mungkin salah kali ya. Rumah sakitnya mungkin gak bagus kali. Memang kita positif dari awal. Mungkin dari awal negatif bukan positif. Terus istrinya karena gak pengen kemuliaan ini dicuri oleh iblis. Istrinya bilang, Pak, kita ke rumah sakit yang kita di vonis positif. Datang lagi, cek lagi. Dokternya bilang, Bu, kalau udah positif gak mungkin 2 hari berubah jadi negatif. Gak mungkin. Tolong cek. Dicek lagi. Saudara, yang tadinya bilang positif, baru suaminya sadar. Tadinya positif, dicek lagi, tiga-tiganya negatif. Aman dalam perlindungan. Cuman ngapain? Perjamuan, urapin, tongkrongin YouTube Pendeta Pariaji. Ikutin, jangan tongkrongin Deddy Corbuzier. Boleh, saya juga nonton sih. Tuh. Ivan Gunawan lucu sekali itu. Lo sih repot, ribet lo, jadi orang ribet lo. Boleh, tapi nonton YouTube. Sekarang kan YouTube di mana-mana, jemaat banyak upload, tonton. Kalau perjamuan, setel Pak Pariaji, nonton perjamuan, ikutin. Jangan kuota kau iritin. Ikutin dalam nama Yesus, ikutin. Setia perjamuan, setia timah minyak urapan. Jemaat di Surabaya kesaksian, satu keluarga COVID semua. Dibawa, cuman dia doang yang pakai minyak, diurapi minyak sini, minyak perjamuan. Semuanya COVID, dia sendirian gak COVID. Anaknya saudara sebelum pergi kasih perjamuan kudus, dicek lagi dari positif jadi negatif. Satu desa, satu kampung jadi tanya, karena semuanya kena di Surabaya. Satu kampung tanya, kok keluarga kamu udah diperiksa positif, kok tiba-tiba jadi negatif? Apa rahasianya? Rahasianya minyak dan anggur. Perjamuan kudus, minyak urapan dari gereja Tiberias. Makanya saya mohon sama saudara, protokol yang telah ditetapkan gereja lakukan. Tadi saya lihat dulu ada jemaat cukup banyak. Mau masuk. Saya bilang ya gak bisa. Makanya datang jangan terlambat. Nanti di bawah ada sesi berikutnya, ikut sesi berikut. Gak bisa. Kita harus ketat sama protokol. Tapi kita jangan takut ke gereja, katakan amin. Saudara pakai masker, gak nyaman pakai sarung tangan. Gak nyaman pakai baju hazmat. Saya gak akan larang kok pakai baju hazmat, gak apa-apa. Boleh, bener boleh. Kau tutup inimu, matamu kau tutup, gak apa-apa udah. Senyaman yang kau mau. Demi kamu aku rela. Ini kamu, ini aku. Jangan takut, jangan salaman ini. Salam namo budaya. Salaman Alfamart, selamat datang. Di lift kalau udah 4, jangan paksa. Banyak. Itu bukan lift ke surga. Telat 5 menit gak apa-apa. Kalau engkau mau cepet, turun dari tangga. Lumayan kurus kan.
Mau lebih cepat lagi itu jendela. Ngapain kau lihat aja? Iya, ikutin protokol. Ikutin. Saya percaya kalau kita gereja udah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di depan disemprot, dikasih disinfektan. Ini setiap sesi disemprotin, kita tambah lagi tuh apa tuh? Yang asap-asap itu. Di atas, di bawah, ada asap lagi. Apa yang bisa kita lakukan, kita udah lakukan. Ini yang saya percaya, ini saya imani, tidak ada satupun penularan di gereja Tiberias. Aman dalam lindungan Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami telah menyampaikan firman Tuhan, biar roh-Mu yang terus menyampaikan kebenaran. Kami yang akan membawa korban ucapan syukur kami. Berapapun persembahan umat-Mu Tuhan yang balas, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Di dalam satu nama yang ajaib, kami bawa korban ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus.